لله المجيب الدعوات القائل في محكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق والكرامات أما بعد. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, kita sebagai umat beragama, sebagai umat Islam pada khususnya, tidak terlepas dari ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sampai saat ini nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman, sehingga kita dapat menikmati indahnya kehidupan ini. Salawat dan salam saya mengajak, mari kita ucapkan kepada Rasulullah SAW, sehingga syafaat dapat terus mengalir kepada kita sebagai umat. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sedikit saya menyampaikan tentang pemahaman atau pengetahuan radikal. Radikal, sebagaimana kita ketahui, berasal dari kata radix dalam bahasa Latinnya adalah akar. Berarti dalam pemahaman secara agama Islam, radikalisme adalah suatu pemahaman yang diketahui oleh individu yang ia mempertahankan sampai ke akar-akarnya. Sehingga tidak jarang mereka yang memiliki pemahaman radikal ini adalah suatu pemikiran yang sempit atau bisa dikatakan kaku. Karena ketika kekakuan yang diperoleh oleh masing-masing individu ini, mungkin berkenaan dengan ilmu yang ia pelajari, yang sudah dipahami, namun tidak mengerti secara luas karena kekakuan yang dimiliki oleh individu ini, sehingga mereka terkadang berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita sebagai umat beragama, sebagai umat Islam pada khususnya di seluruh pelosok tanah air ini, tidak menginginkan adanya atau memasuknya paham-paham radikal di tengah-tengah kita. Ketika kita mempelajari satu ilmu, apapun bentuknya, maka hendaknya kita harus mempelajari terlebih dahulu. Kemudian kita harus pahami apa makna dari suatu ilmu yang akan kita pelajari. Ketika suatu ilmu yang kita dapatkan baik dari guru maupun dari para ulama, kita kembali kepada mereka ketika ada suatu ilmu yang tidak kita mengerti. Kita kembalikan kepada ahlinya, kita bertanya kepada mereka. Karena ketika sesuatu yang ditangani oleh bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran suatu pemahaman yang terkadang kita mengembangkan secara sendiri. Padahal ketika paham itu, ketika pemikiran kita hanya keinginan sendiri, sementara dengan di situ adanya kekakuan atau pemikiran yang sempit dalam pembahasan atau pengembangan dari satu paham, maka tidak jarang orang-orang seperti itu akan banyak membuat malapetaka dan terjadinya kerusakan di permukaan bumi. Mengenai masalah kehidupan, ketika kita mempelajari tentang kehidupan akhirat, kita juga diminta untuk mempelajari tentang kehidupan dunia, sehingga ketika kita berperilaku baik kepada orang satu dan orang yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, Allah menegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 77, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa dalam bentuk apapun dalam kebahagiaan akhirat, dan silakan kalian jangan merupakan juga dengan untuk mencari kebahagiaan duniawi, dan berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada kita semua. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi ini, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Firman Allah ini jelas ketika adanya suatu faham yang kita ketahui, yang dengan faham ini kita berpikir secara sempit, ketika ia masuk di tengah-tengah kita, bagaimana kewajiban kita untuk menekan atau mencegah, bahkan menangkal maksudnya paham-paham radikal di tengah-tengah kita. Islam tidak mengajak, Islam tidak menerima adanya paham-paham radikal ini, paham-paham yang beraliran keras, yang terkadang tidak mau menerima saran atau pendapat dari orang lain. Kita hidup di tengah-tengah umat beragama, sudah barang tentu kita harusnya menjadi seorang umat beragama yang toleran, yang mengerti adanya perbedaan suku, budaya, bahasa, dan bangsa.
serta perbedaan beragam agama yang ada di tengah-tengah. Bukankah Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi dengan berkehidupan berdampingan antara umat satu dengan umat yang lain? Dan Rasul tidak pernah menjustis ataupun memvonis orang-orang lain. Dan bahkan orang lain yang berbeda agama dengan beliau saat itu memuji beliau karena akhlak yang beliau miliki pada saat itu. Kecintaan orang-orang terhadap Islam karena budi pekerti dan akhlak yang sungguh mulia. Mengapa kami sebagai aparat kepolisian ini mengajak kepada kita semua terus menyerukan tentang perbuatan yang baik dan mencegah tentang perbuatan keji dan kemungkaran? Karena dipertegas Allah di dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaknya ada dari kalian, hendaknya ada dari sekelompok atau segolongan kalian yang menyerukan tentang perbuatan kebaikan, menyerukan tentang perbuatan yang ma'ruf dan mencegah tentang perbuatan keji dan kemungkaran. Karena itulah orang-orang yang beruntung. Kami sebagai aparat kepolisian ini adalah bagian daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Adalah kita semua, seluruh elemen, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemerintah, seluruhnya kita adalah bagian dari orang-orang yang beruntung. Mari kita serukan yang baik untuk perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Kami sebagai aparat Polri, sebagai aparat ini terus menyerukan tentang perbuatan baik dan mencegah dan tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Ketika kita menjadi seorang muslim sejati, ketika kita menjadi seorang Islam yang hakiki, kita harus memaknai ini semuanya dan kita harus mengerti dan kita harus tahu kemana kita harus berpegang teguh kepada keduanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn wa in tamassaktum bihima lam tadillu abada kitabullahi wa sunnatu rasul." Ketika aku tinggalkan kalian dengan dua perkara, ketika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Marilah kita sebagai umat beragama, sebagai umat Islam, duduk bersama dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya, saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain. Janganlah kita menjustis orang lain yang berbeda paham dengan kita. Ia adalah seorang yang berlainan pendapat. Terkadang kita merasa kita jauh lebih benar daripada orang lain, karena sesungguhnya pemilik kesempurnaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Inilah sekilas penyampaian dari kami tentang pemahaman radikal atau pemikiran yang sempit dan yang kaku. Mari kita jaga hadirnya paham-paham ini di tengah-tengah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam santun selalu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.